Selamat pagi Pak Gindo, terima kasih Pak atas ilmu yang diberikan. Saya bermaksud mohon pandangan Pak Gindo terkait penggunaan dampak badai pamungkas dari sisi masyarakat. Dalam periode tanggap darurat ini, masyarakat di berbagai negara menunjukkan relasi yang masih erat bersifat positif saling mendukung. Tidak terkecuali masyarakat dalam kelompok rawan dan bergerak bersama, walaupun mungkin ada yang sifatnya sporadis. Modal yang ada dalam masyarakat tersebut mungkin bisa membantu secara perlahan mengurangi dampak badai yang luar biasa ini. Mohon pandangan Pak Gindo terkait hal tersebut secara khusus pada bagian kemungkinan pengelolaan modal sosial dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Pak Gindo. Salam Digna. Ya, silakan Pak Gindo. Ini Digna ini kawan lama. Saking lamanya dia masih ingat apa yang suka saya ajar sekitar 10 tahun lalu. Dulu saya banyak menulis tentang modal sosial. Modal sosial itu salah dua ukurannya adalah keanggotaan dalam kelompok-kelompok paguyuban dan yang lain adalah rasa percaya pada orang yang bukan dari kelompoknya sendiri atau rasa percaya pada sesama, kira-kira gitu. Nah, apakah kalau saya tidak salah pertanyaannya Mbak Dina ini adalah apakah di kelompok masyarakat yang punya modal sosial lebih banyak, maka kelompok masyarakat tersebut bisa lebih siap menanggulangi dampak badai pamungkas ini? Saya kira bisa, karena dua hal. Satu, kalau modal sosialnya itu berupa rasa percaya yang umum kepada sesama, maka itu bisa berarti bagus karena mereka kemudian bisa menerima dan mempercayai nasihat atau pedoman dari kalau pedomannya betul dari pemimpin, ya. Jadi itu mensyaratkan bahwa pemimpinnya memang bisa memberi pedoman yang becus, gitu. Jadi kalau di satu rumpun punya modal sosial yang lebih besar daripada rumpun yang satu lagi, maka ketika yang pertama yang punya modal sosial lebih besar itu diberi pedoman, biasanya mereka jadi lebih cepat melakukan, dan karena itu ini ada yang masuk nih, Mas Irfan, tolong di mute Pak yang itu apa mikrofon yang masuk itu ya. Ya. Saya mute dulu. Ya. Ya, silakan dulu. Ya, saya nggak terganggu. Silakan Pak Gindo diulang lagi sedikit. Oke. Saya ulang ya. Nah, ini temuan kita di Inggris. Jadi kalau ada dua kelompok masyarakat, satu yang punya modal sosial lebih besar daripada masyarakat yang lain, maka masyarakat pertama yang punya modal sosial lebih besar itu lebih mudah digerakkan untuk menerapkan pedoman kesehatan masyarakat yang betul. Jadi misalnya, kalau mereka diminta untuk tinggal di rumah, maka kelompok masyarakat yang pertama yang punya modal sosial lebih banyak itu akan lebih mudah menerima dan memastikan semua anggota rumpun itu memang tinggal di rumah, gitu. Tetapi modal sosial itu bisa juga berakibat buruk karena modal sosial itu kalau dia terdiri lebih banyak dari guyup dan pertemuan yang sifatnya tatap muka, maka itu bisa jadi untuk keadaan sekarang kesulitan besar. Karena keadaan sekarang itu justru kita meminta supaya orang membatasi diri bertemu tatap muka. Supaya orang membatasi diri dan tinggal di rumah dulu. Nah, itu sebabnya penting sekali, seperti saya bilang tadi, saya minta supaya Telkomsel itu memberi subsidi kepada pemudik yang menunda, subsidi berupa daring atau Zoom yang dimurahkan buat mereka. Kira-kira gitu, mudah-mudahan menjawab ya, Digna. Ya,
Ini menarik ya, Mbak Dikna, ada bisa dibuka atau masih on atau enggak nih, Mbak Dikna? Silakan. Ada bisa dibuka Pak Irfan, Mbak Dikna? Belum. Oke, nggak ya, nggak bisa dibuka. Oke, ada lainnya silakan. Mas Irfan, diberitahu kalau ada pertanyaan. Ya, saya Rima dari Dinkes DKI Jakarta ingin bertanya kepada Pak narasumber. Berdasarkan paparan tersebut, bisa dilihat bahwa angka kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia. Apakah sudah saatnya dilakukan tes massal dan apakah langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia? Thanks, Prof. Silakan, Pak Kindo. Terima kasih, Mbak Rima. Ada dua yang mau saya bilang ini. Satu, memang kalau boleh tes massal, tetapi kan uangnya banyak itu. Jadi mungkin Indonesia nggak punya uang untuk melakukan itu. Selain, kalaupun ada uangnya, untuk melakukan itu kan perlu laboratorium dan, nah ini yang suka mungkin agak ketinggalan, itu perlu orang yang punya keterampilan juga untuk melakukan itu. Mungkin kalau cuma belajar dari YouTube, belum cukup barangkali ya. Jadi memang arahnya adalah mentes sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI, menurut saya arahnya sudah ke sana. Ini contekan ini. Kalau kalian perhatikan mungkin beberapa minggu lalu, gubernur sudah minta supaya RW itu mencatat orang-orang yang 60-an dan punya penyakit awal jantung dan lain-lain. Saya dengar itu lewat kabar burung sesudah saya mengirim ujaran-ujaran yang saya bilang tanggal 16 Maret kemarin. Nah, menurut saya, kalau tes massalnya dilakukan di tempat-tempat yang seperti itu, artinya di tempat-tempat atau istilah kalian di Indonesia cluster yang mungkin berisiko tinggi, ya, di tempat kumuh, di tempat yang banyak RW-nya itu punya risiko penyakit awal yang tinggi, menurut saya itu lebih efektif untuk menangkap siapa yang berisiko kalau kena bisa meninggal. Okay. Sudah menjawab, Mbak Rima? Ya, Mbak Rima bisa dibuka atau tidak? Belum ya. Oke, sekarang berikutnya Pak Kindo, Amsai. Ahmad Sai atau Amsai. Ya, dengan adanya PSBB yang ditetapkan di DKI, apakah akan diikuti oleh provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur? Mengingat tren kasus sama-sama meningkat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Amsai atau Ibu Amsai. Saya kurang tahu ini. Kalau Pak Ahmad, saya bisa bayangkan. Tetapi seperti tadi saya bilang berkali-kali, saya kan bukan presiden, bukan jenderal, dan bukan juga gubernur. Kalau saya ditanya pendapat saya pribadi, ya sebaiknya dilakukan pembatasan. Sebaiknya dilakukan pembatasan. Saya nggak bilang seperti yang lain udah telat gitu, tapi memang sebaiknya dilakukan pembatasan. Waktu saya menyampaikan ini kira-kira seminggu lalu, saya juga sudah bilang dilakukan pembatasan antar pulau. Kalau ini dilakukan pembatasan di daerah-daerah juga. Tetapi tentu harus hati-hati dihitung ya. Tentu kayak rumah sakit, pasar swalayan gitu, apotek dan lain-lain, kalianlah yang tahu kira-kira apa saja yang masih tetap boleh buka gitu ya. Tapi ya prinsipnya sebaiknya dilakukan. Oke, terima kasih Pak Kindo. Ada lagi Mas Irfan, karena waktunya tinggal 3 menit ya. Ada lagi? Belum? Ada, Prof. Ada. Ya, silakan. Oh, masih banyak. Ya. Meita Safitri Rahmadani. Sore, Pak. Apakah laki-laki usia 70 tahun yang punya faktor risiko diabetes rentan jika keluar rumah tanpa memakan masker? Monggo, Pak. Silakan. Ini nggak usah punya faktor risiko, nggak usah urusan masker apa nggak usah keluar.
Jadi itu usia 70 tahun nggak bisa keluar, Pak ya? Sebaiknya tinggal di rumah saja kalau sayang sama Eyang. Dianterin makan, ditelepon, di FaceTime. Itu. Ya, makasih. Kemudian dari Johannes Kansius Prihadi, saya mau bertanya bagaimana aktivitas rumah sakit di sana, pengelolaan poliklinik, apakah dokter spesialis masih beraktivitas? Ya, silakan Pak. Wah, ini semuanya masih beraktivitas, bahkan yang pensiunan pun sekarang urunan beraktivitas. Bahkan yang menteri, perdana menteri yang pernah jadi dokter sekarang sehari dalam seminggu itu jadi dokter lagi, bukan cuma dokter spesialis. Semua pensiunan yang banyak yang turun tangan lagi. Kira-kira menjawab. Oke. Ya. Kemudian dari Maya Damanik, Amang Gindo. Apa penyebabnya yang paling banyak terinfeksi di Indonesia umur 40 tahunan? Wah, ini. Saya juga mau tanya itu tadi. Apa, Pak? Silakan. Nah, ini jawabannya. Ada satu bukti, tetapi saya di atas bukti itu saya menafsirkan, ya, gitu. Jadi kalau temuan kita di Indonesia tahun 2014 itu memang orang Indonesia yang umurnya 40 tahun ke atas sudah memang berisiko jantung menengah dan tinggi. Artinya mereka punya peluang mati dalam 8 tahun ke depan itu sekitar 20% ke atas. Jadi dari umur 40 tahun ke atas itu sudah berisiko jantung menengah dan tinggi. Nah, risiko jantung itu kan macam-macam, kombinasi dari macam-macam lah. Kalian tahu sendiri itu. Rokok dan high sensitive C-reactive protein dan lain-lain gitu ya. Tapi 40-an sudah tinggi angkanya. Kalau di Inggris itu 60-an, baru setinggi itu gitu. Nah, coronavirus ini entah kenapa suka yang seperti itu. Begitu saya lihat seminggu lalu di Cell, jurnal Cell, Hoffman dan kawan-kawan, kalian mungkin tahu bagaimana virus ini sebenarnya dia bukan makhluk hidup, bukan makhluk mati, di tengah-tengah yang kerjanya cuma mereplikasi diri sendiri kan begitu. Dan dia mereplikasi diri sendiri itu di dalam sel. Nah, yang membuka pintu buat virus masuk sel itu ada 2 enzim. Satu, angiotensin converting enzyme 2. Satu lagi TMPRSS2. Nah, AC2 ini woro-woro kalau urusan jantung kan kalian semua udah tahu itu, gitu. Itu yang membuat saya yakin bahwa di orang yang penyakit awalnya jantung, bukan di orang yang penyakit awalnya pernapasan, itu virus ini lebih berbahaya, gitu. Jadi karena ACE2 ikut membuka pintu buat virus masuk sel, sehingga kalau urusan jantung itu ACE2 itu urusan jantung itu pasti sangat rentan. Dan di Indonesia kebetulan umur 40-an ke atas itu risiko penyakit jantungnya itu sudah lebih tinggi. 20 tahun lebih dini daripada di Amerika, daripada di Eropa. Tentu banyak penyebabnya, kalian sudah tahu itu. Rokok di Indonesia itu, polusi di Indonesia itu, kebiasaan asupan di Indonesia itu, kebiasaan gerak fisik di Indonesia, ya. Jadi semua itu dari awal numpuk dan umur 40-an itu sudah jadi risiko yang tinggi. Oke, masih Pak Gindo. Naik lagi. Dari Pak Nikolung, ya, naik lagi. Ya. Terima kasih Pak Gindo, ceramah yang luar biasa. Nomor 2, dari ceramah mengarah bahwa masyarakat adalah garda depan melawan corona. Dan demikian rumah sakit adalah garda belakang. Silakan Pak.
Saya nggak tahu apa Pak Niko ini dokter apa enggak gitu ya. Tapi kalau di Inggris kan dibalik tadi. Di Inggris kita mendahulukan dalam pesannya protect the NHS di tengah-tengah. Dan sebelum itu stay home itu protect the NHS. Buat Indonesia itu lebih kerasa lagi. Jadi seperti yang diringkaskan Pak Niko, poin kedua, syukurlah itu sudah nyampe bahwa masyarakat itu yang jadi garda depan. Masyarakatnya kudu tahu membatasi diri. Masyarakat di Indonesia itu kudu mau diyakinkan menunda mudik. Nanti Idul Adha aja mudiknya, ya. Sekarang kita menahan diri dulu supaya sanak saudara kita yang di desa itu tidak tertular, sebab kalau sampai mereka tertular, layanan kesehatan di desa itu karena di Indonesia agak pincang, kurang dibandingkan di kota. Sehingga kita menghindari jangan sampai mereka tertular. Jadi bukan berarti rumah sakit garda belakang. Saya bilang tadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mentes yang dahulu adalah tenaga kesehatan, gitu ya. Baru nanti yang pemudik yang dikarantina itu. Tapi kira-kira pembagian kerjanya itu jelas. Masyarakat mesti mengambil peran yang besar dengan menjaga diri, jangan sampai tertular. Terutama yang laki-laki, terutama yang umur 40 ke atas, terutama yang punya penyakit awal. Ya, oke. Pak Niko dokter Pak. Pak Niko senior ya. Maaf. Ya. Dan beliau adalah pimpinan KARS Pak. Oh, Oke, maaf. terima kasih. Ya, terus turun lagi, kita jawab lagi. Waktunya udah habis, tapi nggak apa, kita teruskan ya. Pak Edi Rahmat, ini dari USAID Pak ya? Ya, teman saya Pak. Kemenku sudah mengumumkan anggaran baru 400 triliun untuk respon COVID-19, termasuk 75T untuk insentif nakes dan tanggap darurat. Kemudian juga PKH atau Conditional Cash Transfer, distribusi beras murah, pelonggaran bayar pajak pendapatan juga ada. Apakah itu cukup dengan adanya eskalasi kasus yang tinggi di Indonesia karena banyak yang underreported? Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi. Saya kira kalau saya jawab itu cukup apa enggak, nanti kawan-kawan saya yang Prof. Simanjuntak yang di keuangan bisa marah-marah sama saya nanti. Tetapi yang mau saya bilang adalah baik Inggris maupun Amerika dan Prancis, karena saya bacanya bahasa Inggris dan sama sekali nggak bisa bahasa Eropa yang lain gitu, merasa bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini tidak maaf, itu ada mikrofon yang mengganggu. Ya, sorry. Ya. Katanya sih sudah selesai. Halo. Pertanyaannya semakin lama. Oke, saya teruskan dulu nih ya menjawab pertanyaan Pak Edi Rahmat ini. Jadi saya kira yang utama di sini adalah dari 5 atau 6 pokok-pokok yang penting ini, sequencing-nya yang penting. Sehingga kita bisa menyesuaikan nanti perlunya tambah berapa dan direalokasi itu yang mana. Nah, kalau menurut saya, ya, yang pertama itu mesti untuk tenaga kesehatan supaya mereka itu terlindung, supaya mereka itu tidak seperti sekarang banyak sudah yang jadi korban. Karena kalau sampai mereka korban, itu dampak ring duanya adalah semua pasien, bukan hanya COVID, tapi pasien yang lain juga jadi korban. Jadi mesti sequencing-nya itu insentif untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk pekerja informal. Alasannya begini, saya menulis hari Minggu kemarin dengan membuka seperti ini. Walaupun Bapak Ibu semua sulit membayangkan, tetapi suatu saat nanti ini akan reda. Nah, kalau ini reda, saya ingin supaya Indonesia itu tidak tepar, tapi bangkit.
ketika sudah reda, Indonesia itu perekonomiannya itu cepat lagi muter. Nah, struktur pasar tenaga kerja Indonesia itu 71% itu pekerja informal. Kalau sekarang mereka tidak dilindungi, nanti ketika sudah reda, nggak cukup pasar tenaga kerja itu untuk mengungkit roda perekonomian. Itu sebabnya dari sekarang dipikirin 2 langkah ke depan, ketika semuanya ini sudah reda, cukup banyak juga pekerja informal yang siap mengungkit roda perekonomian. Dan karena itu disiapkan dari sekarang, conditional cash transfers untuk mereka itu prioritas sesudah tenaga kesehatan. Gitu. Dan kalau boleh, e-money saja. Jangan diantar ketemu orang, malah jadi menular. Jadi, apakah udah cukup? Ya enggak. Wong di sini aja juga nggak cukup kok. Percaya, minggu depan akan ada lagi prakarsa baru dari Kongres atau dari Chancellor of the Exchequer untuk menangani lagi ini. 400 triliun itu nggak banyak. Tetapi yang sudah ditetapkan mesti diurutkan prioritasnya yang rada betul. Kalau saya ditanya, prioritas saya itu tenaga kesehatan. Prioritas yang kedua itu pekerja informal. Yang lain itu nunggu. Oke, ya, terima kasih. Ini terakhir Pak ya, dari Syahra Sonia. Selamat pagi Pak Kindo, sangat menarik pembahasan Pak Kindo. Perkenalan saya Sonia, ini Sonia mahasiswa KMPK UGM 2019, ingin bertanya. Pak, apa yang harus dilakukan untuk menekan second wave yang mengancam Indonesia di tengah antusiasme mudik yang memang kemungkinan adalah mereka penggerak ekonomi dan usia produktif? Dan jika memang upaya-upaya pencegahan himbauan untuk tidak mudik itu kurang berdampak, apa yang harus dilakukan pemudik ataupun protokol efektif setelah mudik? Apakah perlu adanya karantina khusus bagi pemudik? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini Mbak Syahra ini telat kali datang tadi. Soal mudik itu bukan soal antusiasme, ya. Itu buat banyak kawan-kawan di Jawa itu fitrah, itu jati diri. Itu dari sononya yang namanya mudik itu memang saya sebagai orang Jawa yang mesti mudik gitu. Kalau orang Batak mulak tubunane pasogit, itu memang seperti itu, ya. Jadi bukan soal antusiasme, itu memang soal jati diri, soal fitrah itu. Tetapi biarpun begitu, saya pada saat yang sama juga sadar bahwa kawan-kawan di Jawa dan yang mau mudik ini juga bisa diajak berpikir dan memperhatikan kemaslahatan bersama. Dan saya yakin kalau saya ajak untuk tidak mudik, maaf, bukan untuk tidak mudik, lebih tepatnya untuk menunda mudik supaya nanti waktu Idul Adha aja, kalau semua sudah reda, saya yakin cukup banyak yang bisa memahami bahwa kalau nunda bukan berarti jati dirinya berkurang, berubah, fitrahnya berkurang, berubah, enggak. Jadi bisa kok, bisa. Memang masih banyak yang belum dengar saya, masih banyak memang yang belum yakin. Jadi tanggung jawab saya dan tanggung jawab dari pemimpin, tanggung jawab dari pemerintah menyampaikan dengan jelas, dengan sabar, bahwa lebih baik menunda mudik untuk kemaslahatan bersama, terutama untuk kemaslahatan sanak saudaranya di desa. Nah, kalau memang ternyata saya itu terlalu yakin, sehingga imbauan saya itu sebetulnya seperti angin semilir di hutan yang tidak didengar orang, apa yang harus dilakukan kalau tetap berbondong-bondong mudik? Apakah perlu karantina? Saya bilang iya. Saya bilang perlu karantina. Dan diingatkan saja, gitu. Tadi saya bilang di slide saya bahwa setelah semua tenaga kerja kesehatan di desa-desa di kabupaten itu dites, tes orang-orang yang baru pulang mudik. Selain memeriksa orang yang baru pulang mudik, ditanya siapa tahu mereka itu faktor risikonya itu agak lebih banyak daripada yang lain-lain. Misalnya apa? Kalau laki-laki, kalau dia 40-an ke atas, kalau dia pernah, Pak, Bu, pernah darah tinggi,
atau pernah diabetes, atau pernah jantung, pernah make fasilitasnya BPJS untuk perawatan diabetes dan lain-lain? Kalau iya, dikasih tahu lebih hati-hati lagi. Mbok iya, sebab kata Pak Gindo gini, 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 gitu. Wes toh? Halo, ya. Sudah, Bapak Gido? Oke, karena ini waktunya ya, sudah lebih dari jadwalnya. Sudah 1,5 jam hampir. Oke, ini barangkali itu sudah memberikan sebuah overview yang menarik tentang COVID-19, mulai dari ideologinya, kemudian juga mengenai sejarah juga ada. Itu juga sangat menarik dan sangat mengguncangkan. Rasanya itu threshold 40. Waktu saya baca pertama kali WA dari Pak Gindo ini, apa nggak salah kutip, salah ketik maksudnya, itu atau orang yang melintir. Karena di luar negeri kan 60 tahun, tapi kita dikatakan laki-laki 40. Waduh. Nah, makanya ini kita sudah mendengar sendiri dari Pak Gindo ya, apa yang menjadi pikiran beliau. Jadi nanti apa-apa yang di dalam kuliah tamu ini kita dengarkan di video akan kita rekam dan akan masukkan ke web di YouTube dan bisa dilihat kembali ya dengan tadi keterangan di WA. Oke, saya kira ini pengetahuan yang sangat menarik untuk memberikan sekali lagi FKKMK UGM kita mengembangkan knowledge management di mana pengetahuan baru mengenai COVID-19 termasuk usia 4 betul-betul perlu kita cermati, kita dalami, perlu diteliti betul nanti bagaimana apa yang disampaikan Pak Gindo ini. Oke, saya kira ini bukan pertemuan pertama ya Pak Gindo ya. Suatu ketika atau kapan kita adakan lagi seperti ini seri seminar, ada to be continue, nanti perkembangan di Inggris, bagaimana perkembangannya, juga Pak Boris, gimana Pak Boris itu masuk ICU, sembuh atau tidak, nah ini juga menarik ini, sampai Perdana Menteri pun sampai ke ICU ya. Kita yang paling top Pak Menteri ya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya ya, beliau masuk ICU, saya dengar juga sampai mesin ECMO ya, sampai ke paru juga, tapi beliau sekarang sudah sembuh, sudah mulai membaik ya. Jadi ini tadi betul Di Pak sini Gindo. Pangeran Charles juga. Oh ya, sampai ICU juga? Enggak, Pangeran Charles. Oh ya, Charles ya. Tadi Ibu Queen, Ibu Ratu tidak ya, Bu Elizabeth. Oke. Elizabeth tidak masuk. Oke. Jadi itu Pak Gindo ya. Terima kasih sekali. Dan sekali lagi kami akan ketemu lagi dalam diskusi mendatang. Dan bagi Anda yang terlambat atau mungkin tidak sempat untuk mendengarkan, nanti bisa melihat YouTube-nya kira-kira 2 hari lagi Pak Gindo ya. Kita bisa mendengar. Ini sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Di Manchester ya, dan selamat sore dan selamat kita weekend bagi mereka yang Kristiani, selamat Paskah Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jumat, Sabtu, Minggu, tapi masih physical distance, jangan dekat-dekat. Oke, secara fisik tapi hati-hati boleh. Ya. Sekian dari Pak sekali lagi, terima kasih. Tujuh. Sampai